Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya jalan orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah jalan orang-orang yang berbahagia di dunia sebelum kelak mereka berbahagia di akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara yang dimaktub di dalam Al-Quran adalah ketika seorang bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ilmu, sebagaimana Allah berfirman, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Muhammad kepada Tuhanmu, ya Allah tambahkanlah kepada kami ilmu tentang Al-Quran, ilmu yang akan membawa keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat kelak, ilmu yang akan menuntun jalannya seorang hamba selamat di dunia dan selamat di akhirat. Namun terkadang banyak di antara kaum muslimin meremehkan masalah ilmu, padahal kita mengetahui bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya, mendidik sahabatnya ridwanullah alaihi majma'in agar mereka beramal dengan ilmu. Ketika mereka beramal, mereka mengetahui dari mana perintahnya, di mana ayatnya, apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang salah satu jalan yang akan memudahkan jalan seorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mencari ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia berjalan menempuh satu perjalanan yang dengannya dia mencari ilmu, maka jalan itulah yang akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di banyak hadis pula dijelaskan betapa Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan.
bahkan sampai binatang-binatang yang ada di dalamnya lautan, mereka pun bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu. Ini menunjukkan betapa Islam memerintahkan kepada kita dua perkara, ilmu dan amal. Dan ketika kita beramal, maka landasannya adalah ilmu. Dia mengetahui apa yang dia amalkan. Coba kita perhatikan perkataan seorang yang mulia yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau pernah ditanya, su'ila Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, talabul ilmi ahabbu ilaika awil amal? Mencari ilmu lebih engkau sukai atau beramal? Maka beliau menjawab, faqala innama yuradul ilma lil amal. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh seseorang untuk beramal. Tidak mungkin seorang mencari ilmu kecuali mereka menjadikan amalan mereka itu berlandaskan ilmu yang mereka cari. Fala tada' talabal ilmi lil amal. Janganlah seseorang itu meninggalkan mencari ilmu hanya dengan alasan untuk amal saja. Wala tada'il amal li talabil ilm. Demikian pula janganlah sampai seorang meninggalkan amal alasannya karena untuk mencari ilmu, disibukkan dengan mencari ilmu. Karena dua perkara ini adalah dua perkara yang berjalan bersamaan. Seorang mencari ilmu untuk dia jadikan sumber beramal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, sehingga masyhur perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia mengatakan, kana rajulu minna idza ta'allama asyra ayatin lam yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihinna. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, tidaklah seorang di antara kami kecuali mempelajari 10 ayat Al-Quran, dan tidaklah kita melewati 10 ayat Al-Quran itu kecuali kita memahami maknanya. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, menghafalnya dan kemudian mengamalkan ayat yang kita pelajari. Inilah kebiasaan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika para sahabat bertanya, apakah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawaban beliau sederhana, kana khuluquhul Quran. Apa yang dikerjakan Nabi, apa yang menjadi akhlak Nabi, apa yang menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang kalian baca dari Al-Qur'anul Karim. Maka inilah sejatinya seorang muslim. Dia duduk di majelis ilmu, hasil dari duduk di majelis ilmu itu apa? Amal. Dia beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Maka alangkah anehnya di zaman ini, kalau ketika ada seorang yang duduk di majelis ilmu, dia bertanya kepada gurunya, apa dalilnya? Apa ilmunya? Dasarnya apa? Kemudian sang guru marah kepada orang yang bertanya tadi. Maka seorang yang menyampaikan ilmu, maka dia tidak boleh bosan mendengarkan muridnya atau mendengarkan orang yang diajarkannya mana dalilnya. Dia harus menjawab, karena sesungguhnya tidak mungkin dia menjelaskan ilmu, dia menjelaskan sesuatu yang diamalkan umat ini kecuali dia jelaskan dalilnya. Dari mana ayatnya, di mana hadisnya, apa perkataan para ulama, dan apa istidlalnya, pengambilan sumber hukum dari perkara tersebut. Maka itu sesuatu yang mutlak harus dimiliki, harus disampaikan. Dia mengetahui, dia sampaikan. Dia tidak mengetahui, dia tidak beralasan, saya tidak mengetahui masalah ini, insya Allah saya akan carikan, saya akan melihat kepada rujukan-rujukannya. Ini sesuatu yang wajar. Maka tidak boleh bosan seorang di majelis ilmu kecuali ia menjelaskan tentang ilmunya, dalilnya dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dikatakan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Laisa al-imanu bitahalli wala bitamanni, walakinnahuma waqara fil qulubi wa saddaqatuhu al-a'mal."
Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, bukanlah iman seseorang itu dengan berhias, dengan berangan-angan, akan tetapi bagaimana keimanan itu menancap di dalam hati seseorang dan dibuktikan dengan amalnya. Maka keimanan seorang, kemuliaan seorang itu dengan ilmu yang dia pelajari. Dan kemuliaan ilmu itu didapatkan atau dibuktikan dengan apa? Dengan amal yang dia kerjakan. Ini perkara yang akan terus berkesinambungan dan tidak akan berakhir. Maka kalau kita mengingat, kalau kita betul-betul menyadari betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita sehari semalam membaca surat Al-Fatihah sampai 17 kali di dalam rakaat salat yang wajib. Coba kita melihat di dalam surat Al-Fatihah kita meminta kepada Allah petunjuknya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang di dalamnya Allah ridai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jalan di mana seorang itu ketika dia beramal, ketika dia beribadah, ketika dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia laksanakan dengan ilmu. Dan Allah murka kepada orang-orang maghdub alaihim. Allah murkai kaum ini. Dan disebutkan di tafsir, di antaranya tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya yang dimaksud itu adalah jalan-jalan orang Yahudi. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada orang-orang Yahudi? Karena orang-orang Yahudi memiliki ilmu, tapi mereka tidak mengamalkannya. Waladhdallin, demikian pula orang-orang Nasara. Kenapa Allah menyebutkan mereka? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Dua perkara ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Peringatan bagi kita semua. Setiap rakaat salat kita ulang terus. Supaya apa? Agar kita mencari ilmu dan agar kita beramal dengan ilmu yang kita peroleh. Sehingga apa? Kita mulia di dunia, kita mulia di akhirat. Bahkan disebutkan tentang sifat orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka memiliki ilmunya tapi mereka tidak beramal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathali himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillahi wallahu la yahdil qaumadh dhalimin." Permisalan orang-orang yang bawa Taurat tapi mereka tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Taurat. Bagaimana mereka mengetahui bahwasannya Nabi setelah mereka, Nabi di akhir zaman adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun betapa mereka bencinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mathalul qaumul ladzina kadzdzabu biayatillah. Permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ayat-ayat Allah ini ada di dalam kitab mereka, ada di dalam Taurat. Mereka mengetahui, bahkan dikatakan bahwasannya mereka mengetahui ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak mereka. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Maka ini merupakan peringatan bagi kita semua bahwasannya kita diajarkan untuk mencari ilmu dan kita diajarkan untuk beramal dengan ilmu tersebut. Yang pertama, bahwasannya orang yang dia beramal dengan ilmunya, dia memiliki ilmunya, sebagaimana yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat mereka. Yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Allah akan muliakan orang yang beriman, Allah muliakan orang yang berilmu, tentunya mereka yang beramal dengan ilmu yang mereka miliki. Yang kedua, bahwasanya orang-orang yang dia beramal dengan ilmunya
maka mereka tidak akan tersesat jalan mereka. Tentunya ketika mereka mendatangi ilmu yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Sesungguhnya barang siapa di antara mereka yang datang kepada kami dan mengambil petunjuk dari kami, kata Nabi SAW, faman ittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk kami, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Maka barang siapa yang dia berilmu dengan ilmu yang benar, tidak akan mungkin berkelok ke kanan dan berkelok ke kiri, kecuali mereka lurus ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke jalan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahibai fillah, bahwasanya di dunia ini tempat seorang manusia berbekal, dan bekal yang paling bermanfaat bagi seorang adalah amal salehnya. Dan tidak akan mungkin amal seseorang itu saleh, benar di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dilandasi dengan ilmu. Maka sudah sepatutnya lah mereka mencari ilmu yang benar, mencari ilmu yang baik, ilmu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan ilmu yang diujankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih, sehingga bekal mereka betul bekal yang bermanfaat ketika mereka meninggalkan dunia yang fana ini. Coba kita renungi surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa dia beramal saleh, laki-laki maupun wanita, dan mereka kokoh di atas iman mereka, maka kata Allah, aku akan berikan kehidupan yang baik di dunia. Kehidupan yang baik yang menjadikan hubungan seorang hamba dan Allah tidak akan lepas. Kehidupan yang membuat mereka selalu ingat apa tujuan hidup ini. Kehidupan yang membawa mereka baik di permulaan, baik di pertengahan, dan baik di akhirnya. Dan kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan kami akan balas amal yang mereka kerjakan dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang beriman dan beramal saleh. Dan tidak akan mungkin benar iman seseorang dan tidak akan mungkin saleh amal seseorang kecuali mereka landasi dengan ilmu. Maka mari sama-sama kita merenung bahwasanya mari kita mencoba menghiasi hidup kita dengan amal yang saleh dan ilmu yang baik. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabah doa kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minkum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana fa inna fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana fa inna fiha ma'aduna. Allahumma ij'al hayatana ziyadatan min kulli khair wa mautana rahatan min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Gaza في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.